Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian, kita tak henti-hentinya mengucapkan kalimat syukur kita sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah akan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah bulan Rajab berlalu dan sekarang kita berada di awal bulan Sya'ban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sebagaimana Allah memberkahi kita di bulan Rajab, semoga di bulan Sya'ban keberkahan Allah semakin besar dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang insyaallah taala. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang lalu di surah Al-Lail. Untuk menguatkan pelajaran kita ulang dari awal, sekedar pengulangan sepintas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta." Demi malam jika gelapnya memenuhi bumi, wan-nahari idza tajalla, dan jika siang, demi siang jika cahayanya terang benderang, wa ma khalaqa adz-dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Telah kita jelaskan bahwa 3 ayat pertama ini berisi sumpah, di mana dalam kaidah yang disebutkan oleh ulama kita bahwa yang pertama, Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja. Demi waktu, bahkan dengan nama hewan Allah bersumpah, misalnya wal adiyat, dan yang lainnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata para ulama kita, jika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu memiliki urgensi yang sangat besar. Atau yang kedua, sesuatu yang dipakai bersumpah oleh Allah itu ada keutamaan yang dimiliki oleh sesuatu itu. Demikianlah dengan ayat ini, Allah bersumpah demi malam dan demi siang. Yang keduanya merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kita sebutkan bahwa dari satu ayat pertama ini, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, ulama mengatakan
bahwa jika Allah dengan mudah membolak-balikkan siang dan malam, mengganti siang menjadi malam, begitu sebaliknya, maka tentu merubah jalan hidup kita dari kesedihan menjadi sebuah kegembiraan, tentu sangat dan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan petunjuk tentang optimisme dalam kehidupan kita. Yang alhamdulillah dalam ilmu kesehatan disebutkan banyak dokter bahwa ternyata hampir 80% penyakit itu datang karena pikiran, ya. Itulah sebabnya juga kita selalu diajari untuk selalu berbaik sangka, selalu optimis sekalipun kelihatannya gelapnya sangat keras, ya. Jadi kadang-kadang memang frustrasi, tetapi Allah mengajarkan kepada kita untuk tetap merasa optimis akan satu perubahan di kemudian hari. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Demikian juga penciptaan laki-laki dan perempuan. Yang dalam beberapa kitab tafsir disebutkan yang dimaksud adalah laki-laki adalah Adam, sedangkan al-untha, perempuan, yang dimaksud adalah Hawa. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Tiba-tiba lanjutan ayatnya, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amalan kalian atau amal usaha kalian berbeda-beda. Sebagaimana siang dan malam berbeda, juga sebagaimana laki-laki dan perempuan berbeda, maka demikianlah amalan kalian, usaha kalian juga berbeda-beda. Kalau kita lebih dekat, jalan-jalan rezeki kita itu berbeda-beda, ya. Bahkan jangankan rezeki berupa benda, rezeki dalam ibadah pun berbeda-beda. Ada orang yang diberikan rezekinya, ya, dalam ibadah, diberikan kekuatan untuk salat malam, berpuasa, tapi tidak diberikan rezeki kekuatan untuk bersedekah, menginfakkan hartanya, dan begitu seterusnya. Inna sa'yakum lasyatta, jalan-jalan rezeki kalian berbeda-beda, amalan usaha kalian juga berbeda-beda. Itu telah kita sampaikan yang lalu. Kemudian Allah mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang memberi, maksudnya bersedekah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan. Makna pertama kata Imam Al-Qurtubi, al-husna adalah yang pertama hari pembalasan. Yang kedua, al-husna bisa bermakna syurga, sebagaimana dalam ayat lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kemudahan. Dan ini sangat tepat. Barang siapa yang memberi atau bersedekah penuh ketakwaan, dengan dasar ketakwaan, dengan dasar keikhlasan, dan dia membenarkan hari pembalasan dan membenarkan adanya syurga, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan kemudahan.
Sebaliknya, barang siapa yang bakhil dan merasa sombong dan mendustakan adanya hari pembalasan, mendustakan adanya surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kesulitan. Teksnya sangat penting. Yang pertama yang perlu kita jelaskan, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang selalu memberi dengan dasar ketakwaan. Memberi yang dimaksud secara khusus dalam ayat ini adalah bersedekah. Dengan catatan penting bahwa bersedekah tidak mesti berupa uang atau berupa barang. Bersedekah sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, bersedekah bisa berbentuk tenaga, ya bahkan senyum merupakan sedekah. Sayangnya Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui fakta di lapangan, ternyata orang Indonesia secara umum apapun agamanya didapati orang lebih menghargai pemberian atau sedekah berupa uang dibandingkan ketika pemberian itu berupa tenaga. Ya. Istilahnya orang lebih dihargai kalau dia menyumbang, memberi dengan uang, materi, dibandingkan dengan tenaga. Ya. Ini pernah kita sebutkan. Olehnya itu ada satu tulisan singkat, sepertinya curhat. Dia bilang, yang namanya silaturahmi, kumpul keluarga di Indonesia itu semuanya omong kosong. Ya. Kenapa? Karena kumpul keluarga di Indonesia yang katanya ya reunian, kumpul-kumpul, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata kalau lebaran, kalau kumpul keluarga, arisan dan segala macam, kita dapati yang duduk manis di ruang tamu adalah yang kaya. Yang miskin di mana? Di dapur. Katanya kumpul keluarga. Katanya silaturahim. Tapi bahkan ada yang kasar. Yang miskin-miskin kodong satu, padahal masih family. Woi, mau duduk di situ. Lah itu banyak piring di belakang. Katanya kumpul keluarga. Itulah. Jadi memang sekarang betul Pancasila sila pertama sudah berubah, bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, itu sudah terjadi di Indonesia. Itu yang pertama. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi dengan penuh ketakwaan dan dia didasari dengan keikhlasan dan membenarkan adanya surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kemudahan. Di sini kata para ulama memberikan beberapa petunjuk. Yang pertama, bahwa ayat ini mengajarkan tentang teori atau rumus tabur tuai, yang kalau bahasa agamanya sebenarnya itu tidak ada dalam Islam, tapi sebenarnya isyaratnya ada. Adanya hukum karma. Adanya hukum karma. Bahkan ada ulama yang mengumpulkan 10 perbuatan, sebagaimana yang kita lakukan, begitulah yang akan kita dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suka memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan juga urusannya. Itu yang pertama. Siapa yang suka menyulitkan, mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit keadaannya. Bahkan hubungannya dengan pemimpin, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diberikan amanah untuk memimpin umatku,
mengurusi urusan umatku lalu dia mempersulitnya, maka Allah akan mempersulit urusannya. Itu sangat penting bahwa selalulah mempermudah urusan orang. Cuma sayangnya sekali lagi dasar dalam agama kita, mudahkan dan jangan persulit. Tapi sayangnya sekali lagi kita selalu ulang, di Indonesia ini bukan mudahkan, jangan persulit. Yang ada adalah kalau bisa dipersulit, ngapain dimudahkan? Nah, itulah yang ada di negeri kita. Kemudian lewat ayat ini, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Imam Al-Qurtubi menyebutkan 3 atau 4 hadis, kita sebutkan satu hadis saja yang menunjukkan bahwa sebenarnya ya, ada ciri-ciri atau indikator yang bisa kita pahami, dengannya kita mengetahui bahwa takdir kita itu adalah takdir yang baik. Jadi kan kita bahasa sederhananya begini, orang kan hidupnya sudah ditakdirkan menuju surga atau menuju neraka. Ada orang, kita sudah ditakdirkan kehidupan kita itu baik atau buruk, bahagia atau sengsara, baik di dunia ataupun di akhirat. Terus bagaimana kita bisa mengetahui bahwa jalur hidup saya ini sudah insya Allah takdirnya adalah takdir-takdir yang baik. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, Imam Al-Qurtubi menyebutkan 1-2 hadis juga Imam Ibnu Katsir yang teksnya mirip, dan ini sekaligus memperkuat dan mempertegas jawaban kami dulu kepada salah seorang bapak kita yang bertanya tentang takdir. Jadi indikator pertama dan kedua bahwa takdir-takdir kita adalah takdir yang baik adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min wa man asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang selalu merasa gembira dengan kebaikannya, setiap selesai melakukan kebaikan dia gembira, maka bergembiralah. Itu adalah ciri-ciri bahwa jalan-jalan kehidupan kita itu adalah berdasarkan takdir-takdir yang baik. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, sedikit saja dia melakukan dosa, sudah tidak enak dia rasa, maka bergembiralah. Itu ciri-ciri Allah menginginkan Anda kebaikan. Itu indikator 1-2 yang bisa kita jadikan patokan bahwa insya Allah kayaknya takdir saya ini adalah takdir-takdir yang baik. Yang ketiga, berdasarkan ayat ini, amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, itu adalah ciri-ciri bahwa takdir kita adalah takdir-takdir yang baik. Dalilnya kita dengarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga dalam Sunan At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna fi janazatin fil baqi fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fajalasa wa jalasna ma'ahum wa ma'ahu udun yankutu bihi fil ardi farafa ra'sahu ila as-sama'i faqal. Kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suatu saat kami berada di Baqi, kuburan Baqi, melayat jenazah. Di situ kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemungkinan maksudnya duduk untuk menunggu penyelesaian penguburan. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit, lalu beliau bersabda, ma min nafsin manfusatin illa qad kutiba madkhaluha. Tidak satu pun jiwa yang tercipta di muka bumi ini
kecuali telah ditetapkan tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Mendengarkan kalimat itu, para sahabat langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina? Kalau begitu ya Rasulullah, kalau sudah semua ditetapkan, apa kita diam-diam saja, tidak usah beramal? Toh sudah ditetapkan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Apa kata Rasulullah? Dan ini jawabannya, faman kana min ahli sa'adah fa innahu ya'malu lis-sa'adah. Barang siapa yang ditakdirkan menjadi ahli atau menjadi orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa man kana min ahli syaqa fa innahu ya'malu lisyaqa. Ini barang siapa yang sudah ditakdirkan menjadi orang yang celaka, maka dia akan selalu mengamalkan amalan-amalan yang membawa kepada kecelakaan, keburukan. Itulah tadi fama ya'mal fa man a'ta wa taqa. Kemudian setelah itu, ini stressingnya, Rasulullah mengatakan, bali'malu fa kullu muyassarin. Beramallah, bekerjalah, beramallah, karena setiap sesuatu yang telah ditakdirkan akan dimudahkan, akan dimudahkan. Amma man kana min ahli sa'adah, siapa saja yang telah ditakdirkan sebagai orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak, fa innahu yuyassar li amali sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqa fa innahum yuyassar li amali syaqa. Barang siapa yang ditakdirkan menjadi ahli neraka, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka.